Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi keluarga Komisi Keuskupan Agung Medan. Hari ini hari Senin 24 Januari 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus dituduh bersekutu dengan penghulu setan. Yesus dikatakan mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ini suatu tuduhan yang sangat tidak benar. Yesus justru mengusir setan dengan kuasa. Kita tahu bahwa cara kerja setan itu adalah memecah belah, merusak, dan bahkan menghancurkan. Setiap perbuatan yang destruktif atau menghancurkan itu berasal dari cara kerja si iblis. Hanya Yesus yang berkuasa untuk mengusir setan karena adanya persatuan antara Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Kedatangan serta kehadiran Yesus sebenarnya justru membawa damai, mempersatukan manusia yang tercerai-berai dan terpecah belah, bukanlah perpecahan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Persatuan Allah Tritunggal hendaknya ada dan nyata di dalam hidup kita, terutama di dalam keluarga kita. Jika rumah tangga mulai terpecah-pecah, mulai terbagi-bagi, suami hidup sendiri dengan gayanya, istri hidup sendiri dengan gayanya, dan anak-anak juga hidup dengan gayanya masing-masing. Kelihatannya mereka satu rumah, tetapi tidak ada kebersamaan, tidak ada persatuan sama sekali. Masing-masing hidup dengan gaya dan mengatur kepentingannya sendiri. Maka akan ada bahaya besar yang akan terjadi di dalam keluarga kita. Kita akan kehilangan satu dengan yang lain. Bila ada persoalan dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita hendaknya tetap bersatu. Sadarlah bahwa si iblis sedang masuk di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga kita. Tidak ada hal lain yang disukai oleh si jahat daripada memporak-porandakan keluarga. Mengapa? Karena keluarga merupakan cermin dari Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Dan iblis tidak menyukai itu. Bila di dalam rumah tangga kita masing-masing, baik suami, istri maupun anak,
sudah hidup dengan gaya sendiri, dengan pola hidup masing-masing, kita terbagi-bagi, terpecah-pecah, maka tidak ada kesatuan. Hancurlah semuanya. Kesatuan bukan hanya berarti kemana-mana harus bersama, atau semuanya harus seragam. Membangun kesatuan berarti bersama-sama mempunyai komitmen untuk menuju visi misi yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Membangun kesatuan berarti kemauan untuk menerima dan mengampuni yang lain, menerima suami, menerima istri, menerima anak-anak di dalam keluarga. Maka, jika ada kekurangan, mari bersama-sama dilengkapi. Jika ada kesalahan, mari bersama-sama diperbaiki. Jika ada pertentangan, perselisihan, maka bersama-sama dengan rendah hati untuk berdamai. Bila kita tidak bisa dan tidak mau untuk berdamai, itu berarti kita memberi kepada iblis tempat berpijak yang lebih besar dalam hidup kita. Kita membiarkan iblis, bukan Allah yang berkuasa penuh atas diri dan hidup keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari hari ini kita mohon kekuatan dari Tuhan agar rumah tangga kita, keluarga kita tetap bersatu dan bertahan dalam menghadapi bermacam-macam tantangan dan kesulitan. Semoga keluarga kita tetap rukun, aman, dan damai karena persatuan kita dengan Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan.